Masalama, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, dalam video tutorial bagian kedua kompetensi profesional IPA tingkat dasar kita kali ini akan kita bahas 15 soal, termasuk membahas 5 soal micro tryout di bagian akhir. Ada 5 topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tentang gas, termasuk kaitannya antara tekanan dan volume pada gas. Kemudian kita akan membahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Lalu kita bicara tentang fluida, secara khusus kaitan antara tekanan, gaya, luasan pada fluida. Lalu kita akan membahas tentang manfaat dan bahaya sinar ultraviolet. Dan kita juga akan membahas tentang zat padat. Lalu di bagian akhir kita akan para sahabat bermikro tryout sebanyak 5 soal dan kita akan akhiri dengan pembahasan soal-soal mikro tryout tersebut. Baik, kita mulai. Bismillah. Kita mulai dengan soal nomor 1 kita. Perhatikan gambar manometer terbuka. Jika tekanan udara luar 76 cm air raksa, berapa besar tekanan gas di ruang tertutup? Ini yang ditanya. P-nya di sini berapa? Sementara diketahui bahwa tekanan udara yang ada di sini, katakanlah seperti itu, besarnya adalah 76 cm air raksa. Kita lihat option alfa, bravo, charlie, deltanya tersedia. Mudah saja. Kita lihat bahwa ternyata air raksa di bagian udara ini lebih tinggi 8 cm. Bagaimana dengan tekanan gas? Berarti lebih besar dari udara. Buktinya dia mampu mendorong air raksanya naik di bagian udara. Kalau begitu, tidak masalah. Tinggal tambahkan ini. 76 ditambah dengan 8. Sama dengan? Betul. 84 cm air raksa. Nih. Dapat sudah. Hubungan antara gas, tekanan pada gas dengan tekanan udara yang diukur oleh manometer sesungguhnya ada 3 pendekatan. Pertama, kalau kondisinya tekanan udara dengan tekanan gas mau dihitung atas dasar memperhatikan air raksa, kalau dia sama, ini sebutlah begini, ini sama tingginya, maka berarti kondisi tekanan pada gas sama dengan tekanan pada udara. Bagaimana kalau ternyata, lebih tinggi sebesar H, ini lebih tinggi H pada udara, maka berarti kita dapatkan tekanan pada gas itu sama dengan tekanan pada udara ditambah dengan berapa ketinggiannya. Kan lebih tinggi. Ditambah berarti. Sebaliknya, kalau ternyata, nih kondisinya tadi ya. Kalau ternyata ketinggian air raksa pada wilayah udara yang bersentuhan dengan udara itu justru lebih rendah berarti tandanya minus H. Nah, dalam kondisi lebih rendah maka tekanan pada gas sama dengan acuannya tetap pada tekanan udara. Karena lebih rendah berarti sesuai dengan tandanya dikurangi dengan H. Jadi tanda ini yang mengikuti. Soal nomor 2, volume udara pada suhu tetap di suatu ruang diubah seperti gambar. Tekanan udara dalam ruang itu jadi berapa? Soal menyediakan
Jawaban 3 kali, 3/2 kali, 2/3 kali, dan 1/3 kali. Bagi para sahabat yang mengingat rumusnya dan tanpa ragu memahaminya, bisa dikerja dengan rumus, tidak sulit. Tapi bagi para sahabat yang ketika menghadapi soal ini tiba-tiba entah karena satu dan lain hal rupa dengan rumusnya, apakah harus meninggalkan soal? Oh tidak. Dalam pendekatan fisika ada yang lebih mendasar daripada rumus. Apa itu? Kak Iqbal sebut dengan logika kehidupan. Itulah yang mendasari. Ingat bahwa hukum Newton dulu belum ada, belum ditemukan oleh Newton. Rumus-rumus Newton belum ada. Tapi logika kehidupan tentang gravitasi sudah ada. Logika kehidupan sejatinya lebih mendasar daripada rumus. Tetapi pilihannya kalau mau kerja soal, bagi yang ingat rumus silahkan kerja dengan rumus. Bagi yang lupa rumus jangan lari dari soal. Tetap bisa kita selesaikan dengan logika kehidupan. Ini contohnya nomor 2. Volume udara hubungannya dengan tekanan. Kak Iqbal berikan contoh begini. Logika kehidupannya, kalau volume sebuah gas dikecilkan, otomatis kan tekanannya bertambah. Tekanan pada gas itu. Nah, inilah dimaksudkan dengan hubungan terbalik. Volume mengecil, tekanan membesar. Volume membesar, tekanan mengecil. Dan seterusnya. Hubungan terbalik ini bisa menggantikan penyelesaian ketika rumus sempat dilupakan. Nah, coba lihat, udara disebutkan mula-mula volumenya berapa? Volumenya V1. Sekarang volumenya menjadi 2/3 V1. Kalau begitu, volume mengalami kondisi menjadi 2/3. Kebalikan tadi logika kehidupan dengan tekanan. Kalau begitu kita akan tahu bahwa tekanannya kebalikan berarti balik. 2/3 kebalikannya gimana? Ya betul, dia menjadi 3/2. Dari sini kita sudah bisa dapat jawabannya. Mudah sekali, berdasarkan logika kehidupan. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3 kita. Dalam suatu ruang tertutup terdapat 4 meter kubik gas yang mempunyai tekanan 3 atmosfer. Ini sudah diketahui. Bila volume gas dimampatkan menjadi 2 meter kubik, pertanyaannya tekanannya menjadi berapa? Kita lihat jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta dari 4 sampai 12 atmosfer pertanyaannya. Soal nomor 2 kita adalah soal dalam bentuk ada gambar. Soal nomor 3 dalam bentuk teks. Soal nomor 2 perbandingan langsung. Soal nomor 3 angka-angka kuantitatifnya diberikan. Tapi prinsip tetap sama. Kalau volumenya sama dengan 4, nah kan begitu. Maka diketahui tekanannya sama dengan 3 atmosfer. Lalu kondisi yang kedua, ternyata volumenya dikecilkan menjadi 2. Pertanyaannya, tekanannya menjadi berapa? Nah, mari kita lihat. Dari 4 menjadi 2. Ini berapa kali? Betul. 1/2 kali. 4 kali 1/2 menjadi 2. Nah sekarang kalau dia berbanding lurus berarti P-nya juga harus 1/2 kali. Tapi ini kan berbanding terbalik. Kalau begitu ininya balik. 1/2 dibalik menjadi 2/1. Betul. 2/1 atau sama saja dengan 2 kali. Jadi tinggal. Ini 2 kali sebelah sini. Nah, 3 kali 2, betul, 6 atmosfer. Dapat sudah. Itu kalau kondisinya lupa rumus. Kak Iqbal berharap para sahabat tidak pernah lupa rumus. Meskipun Kak Iqbal sendiri yang menyelesaikan pendidikan di Fisika UGM
saya tidak membawa bekal banyak rumus keluar. Yang UGM, fisika UGM bekalkan dengan sangat baik pada saya adalah logika kehidupan. Termasuk seperti ini. Baik, kalau kita menyelesaikannya dengan rumus, kembali bahwa P kali V sama dengan N kali R kali T. Dalam kondisi ini, kita lihat yang dipersoalkan perubahan itu adalah hanya volume dengan tekanan. Berarti PV. Ya sudah, P2 boleh dibalik kali V2, maaf. Sama saja dengan P1 kali V1 boleh dibalik. Nah sekarang kita tinggal isi P2-nya berapa. Nah ini yang ditanya. Volume keduanya berapa? Ini 2. Sama dengan tekanan mula-mulanya P1-nya. Ini P1, ini V1. Berarti 3 kali dengan 4. Baik. Sekarang berapa P2-nya? Ini bisa hilangkan. Ini menjadi 2. Berarti 2 kali 3, 6. Satuannya atmosfer. Sama hasilnya. Kita lanjutkan dengan soal kita berikutnya. Urutan gelombang elektromagnetik dari frekuensi kecil ke frekuensi besar adalah alfa, mulai dari sinar X, ultraviolet, kemudian sinar gamma, bravo, inframerah, sinar X, sinar ultraviolet, kemudian Charlie, sinar gamma, sinar X, inframerah, delta, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Mari kita lihat pembahasannya. Cahaya tampak, sinar X, inframerah, gelombang radio. Yang ditanyakan di dalam soal kita adalah dari frekuensi kecil ke frekuensi besar. Nah, perhatikan increasing frequency, tanda panahnya itu semakin ke kiri, semakin besar. Nah, kalau begitu kita bisa melihat bahwa dimulai dari gelombang radio, ini radio, tapi yang long waves-nya, yang gelombang panjang radio, kemudian masih pada gelombang FM dan AM, lalu microwave, kemudian semakin besar frekuensinya adalah inframerah, lebih besar lagi cahaya tampak. Ini bagian yang sangat sedikit wilayah yang tampak, cahaya tampak bagi kita. Itulah di situ Mejiku Hibiniu. Ini merah, kemudian ada G, lalu wilayah kuning, Mejiku, ini adalah Hi, ini adalah biru, kemudian masuk nila dan ungu. Kayak balu ulangi, Mejiku Hibiniu. Nah, selanjutnya ultraviolet, kemudian sinar X, lalu sinar gamma. Semakin ke kiri, frekuensinya semakin besar, kebalikan dengan panjang gelombang. Justru kalau panjang gelombangnya atau lambdanya atau wavelength-nya itu semakin ke kanan semakin besar. Kita lihat soal kita menginginkan frekuensi kecil ke frekuensi besar, berarti kita melihatnya ke kiri. Alfa dari sinar X ke sinar ultraviolet kebalik. Berarti di sini kelirunya. Bravo dari inframerah lalu sinar X aman, tapi kembali lagi dari sinar X ke ultraviolet. Di ultravioletnya keliru. Charlie sinar gamma kemudian ke sinar X kebalik.
Justru dia dari besar ke kecil. Berarti di sini sudah keliru. Jawaban kita adalah betul, delta. Kita lanjut dengan soal kita berikutnya. Gambar mana yang urutan spektrumnya benar? Perhatikan bahwa di gambar alfa, bravo, Charlie, dan delta ini ada cahaya putih melewati prisma, lalu berpencar menjadi warna-warni berpelangi. Nah, pertanyaannya mana? Apakah di A mulai dari merah sampai ungu, bravo kuning sampai biru, Charlie ungu sampai hijau, delta hijau sampai kuning? Mari kita lihat ini. Baik, dari prisma yang berwarna biru, ini prisma kita. Terlihat bahwa yang paling atas itu adalah merah, jingga kemudian kuning, mejiku, hi, bi, ni, u. Nah, kalau begitu jawaban yang benar adalah betul. Mejikuhibiniu alfa. Kita lanjut dengan soal fluida nomor 6. Agar kedua penghisap pada gambar seimbang, maka besar F2 adalah alfa 200 Newton, bravo 100 Newton, Charlie 80 Newton, delta 50 Newton. Sahabat K2 Learning, butuh rumus? Yes. Bagaimana kalau lupa rumus? Tetap kerjakan dengan baik. Caranya, gunakan logika kehidupan. Sahabat K2 Learning, kalau benda ini dijatuhkan ke air, maka dia akan masuk dengan kecipak yang sangat sedikit. Bandingkan kalau dalam kondisi seperti ini, benda ini dijatuhkan ke dalam air. Maka kecipak airnya akan lebih besar. Kenapa? Ketika benda ini dijatuhkan seperti ini, maka yang bersentuhan dengan air permukaannya kecil. Gaya yang diperolehnya atau respon yang muncul juga kecil. Sementara kalau dijatuhkannya seperti ini, maka akan lebih besar responnya. Bandingan yang lain, tolong jangan dilakukan ya, tapi dicontohkan. Kalau ini, benda ini dijatuhkan ke air, maka ini akan tenggelam dengan mulus. Paling ada riak kecil muncul. Kenapa? Karena permukaan yang kena air itu hanya kecil seperti ini. Tetapi sebaliknya, kalau cara menjatuhkannya seperti ini ke air, maka yang terjadi adalah akan muncul respon besar dari air, gaya penolakan, gaya hempasan akan besar. Kenapa? Karena luas permukaannya ini besar. Dalam hal ini untuk kondisi fluida, berarti mudah kita memahami kalau permukaan kecil, gaya juga kecil. Kalau permukaan besar, gaya juga besar. Kembali ke model perbandingan ini. Cuma bedanya kalau ini membesar, gaya besar, ini juga akan membesar. Itu artinya berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Nah, kondisi ini kita lihat. Berarti F dengan A berbanding lurus dari 20. Perhatikan, ini 20 cm. Menjadi 100 cm. Itu dari A1 ke A2. Maka berarti dari F1 ini berapa kali? 20 kali 100 menjadi 100 itu berapa kali? Betul, ini menjadi 5 kali. Patokannya 5 kali, berarti ini juga harus 5 kali. Karena berbanding lurus betul.
Jadi 5 kali 10, sini akan menjadi 5 kali 10 sama dengan betul 50. 50 apa? Satuannya Newton. Sudah, kita sudah dapat hasilnya. Itu dengan model perbandingan berdasarkan logika kehidupan. Kalau berbanding terbalik dia akan seperti ini. Sementara kalau berbanding lurus dia akan begini modelnya. Atau sebanding. Nah, bagaimana dengan para sahabat mengingatkan bagi yang suka lebih senang pendekatan matematis rumus, kita gunakan dasarnya bahwa tekanan pada permukaan air P itu sama dengan F dibagi dengan A. P pressure, tekanan, F force, forsa, gaya, A adalah luasan, area. Nah, sekarang kondisinya disebutkan di dalam soal bahwa kondisi seimbang. Kondisi seimbang artinya tekanan yang di kiri dengan tekanan di kanan sama. Ini berarti P1 sama dengan P2. Konsekuensi matematisnya P1 berarti F1 bagi A1 harus sama dengan F2 bagi A2. Tinggal diisi sekarang. Berapa F1-nya? Kita lihat F1-nya adalah 10 Newton dibagi dengan berapa A1-nya? 20. Ini sama dengan F2 yang ditanya, tulis, dibagi dengan A2-nya sama dengan 100. Kita tinggal kali-kali silang, sebelumnya bisa dibuat ini menjadi betul. Tinggal 1/2. 100-nya naik, maka kita akan peroleh F2 sama dengan 100 naik dikalikan dengan 1/2, 100 kali 1/2 sama dengan 50. Satuannya Newton. Hasil ini sama. Kita lanjutkan dengan soal nomor 7 kita. Pernyataan berikut yang benar tentang air. 1. Naiknya air dari akar ke daun merupakan gejala kapilaritas. 2. Air yang masuk ke bebatuan dapat membuat batuan pecah karena sifat anomali air. 3. Karena sifat anomali air, botol berisi penuh air dan disumbat akan pecah ketika disimpan di kulkas. 4. Air raksa menjalar cepat dalam tabung termometer disebabkan pemuaian zat cair melebihi zat padat. Alfa 123, Bravo 13, Charlie 24, Delta 1234. Perhatikan bahwa yang ditanyakan, pernyataan-pernyataan yang muncul di sini pertama, ini bicara tentang kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Yang kedua bicara tentang sifat anomali air. Apa itu anomali air? Yang ketiga juga bicara anomali air. Apa itu anomali air? Sementara yang keempat berbicara tentang betul intinya pemuaian zat. Mari kita lihat apa itu kapilaritas, apa itu anomali air, dan apa itu pemuaian zat. Bagaimana kondisi itu? Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya zat cair melalui pipa kapiler. Pipa kapiler ini bisa berbentuk celah sempit, bisa juga dalam bentuk pipa rambut. Nah, apa contoh-contoh pada kapilaritas? Kompor itu bisa naik minyaknya ke atas lewat sumbu. Naiknya minyak pada kompor lewat sumbu ini adalah gejala kapilaritas. Sumbu itu menjadi penyebab munculnya gejala kapilaritas. Contoh yang lain, kalau kita celupkan kertas
ke ujungnya ke air atau tisu dicelupkan ujungnya ke air, maka lama-lama tangan kita yang memegang tisu ini juga ikut basah. Naik air dari gelas di ujung tisu ke atas. Ini adalah gejala kapilaritas. Bentuk lain pada kehidupan adalah muncul pertanyaan, bagaimana caranya air, zat-zat makanan itu naik dari tanah ke atas dahan-dahan sampai ke daun-daun pada pohon. Itu gejala kapilaritas. Nah, kalau begitu kita lihat yang pertama terkait kapilaritas, naiknya air dari akar ke daun merupakan gejala kapilaritas. Betul. Satu. Yang kedua, apa itu anomali air? Anomali adalah sifat tidak biasa, sifat unik, sifat aneh dari air. Apa itu? Air ketika didinginkan volumenya akan terus mengecil. Sebagaimana zat-zat yang lain. Tapi air punya kondisi khusus. Apa itu? Ketika mencapai 4 derajat Celcius, menuju ke 0 derajat Celcius bukan tambah kecil, bukan. Tapi justru naik kembali volumenya sampai 0 derajat. Itulah yang dimaksudkan dengan anomali air. Dari suhu 4 derajat sampai dengan 0 derajat, volumenya bertambah. Apa efek dari pertambahan? Makanya berhati-hati ketika memasukkan air ke dalam kulkas dengan mengisi botol kaca, botol terbuat dari kaca, penuh dan kemudian itu ditutup, maka itu bisa pecah. Kenapa pecah? Ini tadi ketika suhu air di dalam kulkas bergerak dari proses 4 ke 0 derajat, maka pada saat itu botolnya sendiri dalam kondisi semakin mengecil karena suhu semakin turun, sementara air dalam botol itu justru bertambah besar karena anomali air. Yang terjadi apa? Pecah. Itu satu kondisi. Bukan hanya gelas, bukan hanya botol yang bisa dipecahkan oleh air. Bahkan, sahabat K2 Learning, batu yang begitu keras bisa dipecah oleh prinsip ini. Batu ketika masuk air di dalamnya, lalu kemudian terjadi proses suhunya semakin mengecil, lalu kemudian akan membeku dalam proses dari suhu 4 sampai dengan 0 derajat. Terjadi peningkatan volume pada air, sementara batu semakin kecil benda padat, maka yang terjadi adalah batu pun bisa dipecahkan oleh air. Masya Allah. Nah sekarang kita lihat, air masuk ke batuan dapat membuat batuan pecah karena sifat anomali air, benar. 3. Botol berisi penuh air dan disumbat akan pecah ketika disimpan di kulkas juga karena anomali air. Dan yang keempat, air raksa menjalar cepat dalam tabung termometer disebabkan pemuaian zat cair melebihi zat padat. Kita lihat, pemuaian itu gas lebih besar pemuaiannya dibandingkan dengan zat cair, dibandingkan dengan zat padat. Oleh karena itu, 4 benar, 1, 2, 3, 4 jawaban kita adalah delta. Baik, kita teruskan dengan soal kita berikutnya. Soal nomor 8, pernyataan berikut yang benar tentang bahaya ultraviolet bagi kehidupan. 1. Menyebabkan penuaan dini. 2. Menyebabkan kanker kulit. 3. Menyebabkan katarak mata. 4. Memudarkan warna. Alpha 123, Bravo 13, Charlie 24, Delta 1234. Mari kita lihat. 1. Menyebabkan penuaan dini. Ini benar. Kenapa? Paparan sinar matahari dalam hal ini yang membawa ultraviolet itu akan merusak serat kolagen dan elastin atau lapisan dermis kulit. Akibatnya kulit akan tampak keriput, pori-porinya membesar dan lebih cepat kendur. Itu akibat paparan berlebihan. Tentu kalau berlebihan. Nah, bahaya lainnya menyebabkan kanker kulit. Ini juga benar. Kenapa? Karena dia akan merusak materi genetik pada kulit. Lalu yang ketiga, menyebabkan katarak. Itu juga benar. Bisa
merusak saraf pusat penglihatan dan makula. Makula ini bagian retina yang bagian belakang mata. Nah, dalam periode panjang paparan yang terus-menerus yang berlebihan itu akan berefek pada katarak. Dan yang keempat, memudarkan warna. Tentu saja, kalau terlalu sering pakaian dijemur, maka warnanya akan cepat pudar. 1, 2, 3, 4. Kita lanjutkan dengan soal kita berikutnya. Nomor 9, pernyataan berikut yang benar tentang manfaat sinar ultraviolet. 1. Membantu manusia mendapatkan vitamin D. 2. Membantu hewan menemukan buah dan bunga yang sudah matang. 3. Membantu proses fotosintesis tumbuhan. 4. Pengecekan keaslian uang. Mana yang benar? Kita lihat. 1. Membantu manusia mendapatkan vitamin D. Umum diketahui bahwa ini benar. Tentu saja dengan persyaratan bahwa waktunya tepat. Sekitar jam 10 pagi. Dan durasinya 15-20 menit. Lewat daripada itu, kita tahu tadi penjelasan bahayanya pada soal nomor 8. Sesuatu yang berlebihan tidak bagus. Poin kedua, membantu hewan menemukan buah dan bunga yang sudah matang. Ini menarik, karena sinar ultraviolet itu justru bisa membimbing hewan-hewan tertentu untuk menemukan makanan. Bisa dalam bentuk buah, bunga yang sudah matang. Kemudian yang ketiga, membantu proses fotosintesis tumbuhan, umum diketahui, ini benar. Dan yang keempat, pengecekan keaslian uang. Biasa dipakai di penjualan kasir-kasir tertentu untuk mengecek keaslian uang. Berarti jawaban kita adalah 1, 2, 3, 4. Kita lanjutkan dengan soal kita berikutnya. Soal nomor 10, soal terakhir sebelum kita masuk ke micro tryout. Jika pada keempat balok diberi gaya sebesar 25.000 Newton, maka tekanan yang paling besar terjadi pada balok nomor Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta. Sahabat Q2 Learning, bagi yang ingat rumusnya, ini mirip dengan rumus fluida untuk tekanan, forsa, dan luasan. Itu P sama dengan F dibagi dengan A. Kalau ingat rumusnya. Kak Iqbal, bagaimana kalau saya lupa rumusnya? Gunakan logika kehidupan. Logika kehidupan untuk persoalan tekanan ini sebenarnya mudah sekali. Coba ambil alat tulisnya, ballpoint atau pensil. Para sahabat, letakkan di atas tangan. Ujungnya baru tekan sedikit, sakit kan? Itu karena tekanan. Semakin besar tekanan akan semakin menyakitkan. Tapi coba balik. Pakaian tumpul tekan. Ditekan lebih keras pun, itu sakitnya kan tidak. Nah, kenapa? Karena luas permukaannya ini besar. Artinya semakin kecil luasan, maka tekanannya semakin besar. Saya ulang, semakin kecil luas permukaan, tekanan semakin besar. Artinya berbanding terbalik. Diinginkan dalam soal tekanan yang paling besar. Kalau begitu cari saja yang permukaannya paling kecil. Kita lihat, sisi-sisinya adalah 0,5 dengan 0,25. Bandingkan coba dengan Bravo. Ada 0,5-nya sama 0,5. Lalu 0,75-nya ini ternyata lebih besar dari 0,25. Berarti Bravo lebih besar. Kita inginkan tekanan yang paling besar, berarti harusnya yang paling kecil permukaan. Ini salah. Sama-sama ada 0,5-nya, tapi ternyata ini malah lebih besar lagi. 1 meternya keliru. Ini lebih besar lagi 1 kali 1. Berarti yang paling kecil permukaannya adalah alfa dan itu jawaban kita. Sahabat Q2 Learning, 5 soal berikut ini Kak Iqbal persilakan untuk melakukan micro tryout. Sesudah itu kita akan bahas bersama. Bismillah.
Sahabat Kitu Learning sudah menyelesaikan 5 soal mikro tryout. Alhamdulillah, insyaAllah semua benar, mudah, sejauh terfahami dengan baik struktur materi yang ada pada 10 nomor sebelumnya. Dan tentu saja dengan pengetahuan yang sudah ada selama ini. Kak Iqbal, pada kesempatan ini bersama-sama kita sesungguhnya melakukan refresh, menyegarkan kembali. Baik, soal nomor 11 ini menyajikan ada 4 gambar manometer, bukan nanometer,
manometer. Yang ditanya di dalam soal adalah tekanan gas yang terkecil. Nah, tekanan gas dalam kondisi terkecil manakala lebih besar tekanan udaranya. Bisa seperti itu kan? Nah, sekarang kita lihat. Di sini yang berhubungan dengan udara, permukaan udara, ini yang berhubungan dengan gas, ternyata ini turun. Berarti berkurang. Nah, kecil itu. Mari kita lihat. Kalau kondisinya ini justru malah naik, bertambah. Padahal diinginkan yang terkecil, andai kata terbesar maka Bravo memungkinkan. Tapi diinginkan terkecil, berarti Bravo tidak memungkinkan. Kita lihat Charlie, ini dengan ini. Oh juga naik. Ini juga positif, berarti juga tidak memungkinkan. Delta, perhatikan permukaan ini, selisih ketinggiannya juga naik, positif. Berarti juga tidak memungkinkan. Jawaban kita adalah alfa. Urutan gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang kecil ke yang besar. Panjang gelombang ini semakin ke kanan akan semakin besar. Nah, sekarang kita lihat yang paling kecil betul sinar gamma. Yang paling besar ada radio, ada radar sebelah kanan. Nah, mari kita lihat jawaban alfa, bravo sampai delta. Alfa, cahaya biru. Berarti di sini. Baru kemudian lanjut dengan cahaya hijau. Oh benar. Lalu kita lihat sinar inframerah. Berarti sebelah kanannya lagi di sini. Nah ini. Infrared. Benar. Lalu gelombang radar ada di sebelah kanan. Benar. Berarti jawaban kita adalah ini benar. Alfa. Spektrum gelombang elektromagnetik yang berguna untuk membantu pembentukan vitamin D pada manusia. Vitamin D. Sehari-hari para sahabat melakukannya. Oke. Dengan menggunakan sinar apa dari matahari? Betul. Sinar ultraviolet. Kita lanjutkan dengan soal nomor 14. Agar kedua penghisap setimbang, maka besar F2 adalah. Bagi para sahabat yang ingin menggunakan rumus, melihat bahwa setimbang, membawa logika kita, membawa analisis matematis kita pada pemahaman bahwa tekanan satu, kondisi pertama harus sama dengan tekanan kondisi kedua agar terjadi kondisi seimbang atau setimbang. Sementara P itu adalah betul F per A. Kalau begitu harus terjadi kondisi F1 per A1 sama dengan betul F2 per A2. Bagi yang menggunakan pendekatan rumus ini silakan diisi, akan ketemu jawabannya. Bagi sahabat yang berkata, Kak Iqbal, saya lupa-lupa ingat rumusnya. Gunakan logika kehidupan, gunakan nalar kehidupan. Kita perhatikan bahwa luasannya ini menjadi berapa kali. Karena semakin besar luasan, maka gaya yang dibutuhkan akan semakin besar. Contoh yang sudah kita urai di depan tadi. Nah, ini 0,000, aduh kurang enak. Kalau begitu geser agar jangan 0, jadikan bilangan bulat. Kalau kita geser 1 koma ke belakang, ini juga 1 koma, berarti masih 0,3. Belum, geser 1 kali lagi, ini sudah menjadi 3. Tapi di depan yang A1 masih 0,1. Belum, geser 1 kali lagi ke belakang, sehingga muncul di sini. Bukan lagi 0,1 tapi 1. Di sini digeser ke belakang muncul angka 0. Berarti menjadi 30. Sehingga A1 ke A2 itu perkaliannya, kelipatannya dari 1 menjadi 30. Berapa kali itu? Betul. Oh ternyata ini 30 kali. Kalau begitu gayanya juga harus 30 kali.
Sehingga kita peroleh F2 sama dengan 30 kalinya mula-mula. Berapa mula-mulanya? 20 Newton. Berarti kali 20. Sama dengan, betul, 600 Newton. Nah, jawaban sahabat benar kan? Soal nomor 15. Manakah di antara gambar balok berikut yang mempunyai tekanan terbesar terhadap lantai? Diminta tekanan terbesar. Kita sudah menggunakan logika ini. Semakin tajam ujungnya, semakin kecil ujungnya, maka tekanan yang diakibatkannya akan semakin besar. Betul. Sehingga akan sangat menyakitkan. Lain hal kalau dibalik seperti tadi. Oke. Pandemi COVID-19 ini tekanannya sangat tajam dan sangat menyakitkan. Ekonomi tertekan, kesehatan masyarakat tertekan, silaturahim kita tertekan, kehidupan spiritualitas kita tertekan, tekanan sangat kuat dikarenakan COVID-19 ini sangat runcing menekannya. Atau dalam kondisi ini terjadi perbandingan terbalik, semakin kecil permukaannya, maka tekanannya akan semakin besar. Kalau begitu diinginkan tekanan yang terbesar, cari saja yang ujungnya paling runcing. Mana yang paling runcing? Betul, ini. Nah, kalau begitu jawaban kita adalah gambar yang kedua. Sahabat Q2 Learning, alhamdulillah seperti itu tadi bahasan kita. 15 nomor dijeda dengan 5 nomor para sahabat mengerjakan tryout mikro. Dan insya Allah setelah kita bahas semuanya benar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Salam pendidikan.